Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik Popor, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kakak bisa kembali bercerita untuk kalian. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami kembali mempersembahkan diri kami. Tuhan, dapatkan hati kami, juga pikiran kami, agar fokus, tertuju kepada Dikau. Tuhan, berkati diri kami, supaya kami dapat duduk dengan tenang. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Coba dengar suara apa ini? Binatang apa ya? Coba kita dengar sekali lagi. Ya, benar. Ini suara kuda. Otot bagian atas kaki kuda sangat besar. Lalu bagian bawah kakinya kurus dan panjang. Karena itu, kuda bisa lari cepat. Ini kuku kuda. Kuda cuma punya satu jari, dan jari itu dibungkus dengan kuku yang kuat dan keras. Kadang-kadang ada kotoran atau batu yang nyangkut di kukunya. Menurut kamu, kuda itu merasa sakit atau tidak? Ya, sakit sekali. Karena itu, kalau kamu punya kuda, kamu harus sering mengecek kaki kudamu dan membersihkannya. Banyak orang membuat sepatu bagus untuk kuda. Sepatu untuk kuda melindungi kuku kuda dari batu atau apapun yang akan membuatnya sakit. Jadi, dengan sepatu itu, kuda akan aman berjalan dan berlari di mana. Adik-adik, setiap hari kamu berjalan dan berjalan di dalam dunia jahat, di dalam hidupmu akan banyak orang yang memberi contoh tidak baik kepada kamu. Seperti memberi contoh mencuri, melawan orang tua, bermain game terus tanpa lihat waktu. Tidak baik ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus sayang dan ingin melindungi kamu agar kamu tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik itu. Seperti kuda yang diberi sepatu yang bagus agar kakinya tidak terluka. Tuhan juga ingin memberikan kamu sepatu yang bagus agar melindungi kamu dari dunia yang jahat ini. Apa sepatu yang bagus pemberian Tuhan untuk kamu? Ini adalah buku favorit kakak. Kakak setiap hari membacanya. Buku ini mengajarkan kakak untuk berbuat yang benar. Di dalam buku ini banyak cerita yang bagus dan semua perkataan di buku ini tidak ada yang bohong. Karena isi di dalam buku ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan itu tulus, Tuhan itu tidak pernah berbohong atau berpura-pura. Jadi, apa yang dikatakannya di dalam buku ini pasti dapat dipercaya. Nama buku ini adalah Alkitab. Ya, benar adik-adik, ini sepatu yang bagus untuk melindungi kamu. Coba dengarkan cerita kakak ya. Dulu ada dua orang kakak beradik yang hidup hanya berdua. Orang tua mereka sudah meninggal. Kakaknya bernama Carl dan adiknya bernama Earl. Satu-satunya saudara yang mereka punya adalah seorang paman yang tinggal di luar kota. Jadi, mereka memutuskan keluar kota untuk mencari paman mereka. Setelah beberapa hari, mereka masih belum sampai juga. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menginap di penginapan. Tapi, ketika hendak makan, ternyata uang mereka tidak cukup. Pemilik penginapan melihat sebuah Alkitab di tas bekal mereka.
ia ingin membeli Alkitab itu sebagai ganti ongkos makan. Tidak, kami lebih baik mati kelaparan daripada harus menjual Alkitab ini, kata adiknya. Pemilik penginapan tersebut kaget luar biasa. Apakah Alkitab itu sungguh berharga sampai kamu memilih mati kelaparan daripada menjual Alkitab? Tanya pemilik penginapan. Ia lalu menawarkan banyak hadiah dan makanan supaya mereka mau menjual Alkitab tersebut kepadanya. Tetapi kakak beradik itu tetap tidak mau menjualnya. Kami tidak akan menjualnya. Kami perlu membaca Alkitab ini setiap hari. Waktu kami lelah berjalan dan membaca Alkitab, kami merasa terhibur. Waktu kami mau bertengkar, kami teringat perkataan di Alkitab ini. Kami tidak jadi bertengkar. Waktu kami tergoda untuk ikut-ikutan orang jahat yang mencuri dan menipu, kami teringat perkataan di Alkitab ini sehingga kami tidak jadi ikut-ikutan orang jahat itu. Alkitab seperti sepatu yang bagus yang melindungi kami dari semua orang yang jahat. Tetapi bagaimana jika paman kalian tidak mau menerima kalian? Tanya pemilik penginapan. Lalu mereka menjawab, di Alkitab ini tertulis bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kami percaya perkataan Tuhan di Alkitab. Tuhan tidak pernah bohong. Adik-adik, Alkitab ini memang tidak sama dengan buku-buku yang lain. Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang disuruh oleh Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan, orang-orang itu akan menuliskannya di dalam Alkitab. Jadi, isi Alkitab bukan perkataan orang pintar, bukan perkataan orang biasa, tetapi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dapat dipercaya. Perkataan Tuhan juga berguna untuk melindungi kamu dari semua yang jahat. Adik-adik, yuk kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang sudah Engkau berikan. Tuhan, semua perkataanmu dapat dipercaya dan juga melindungi kami seperti sepatu yang bagus. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat belajar membaca Alkitab dan juga menghafal ayat. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Hafal ayat untuk minggu depan, Mazmur 119 ayat 86a. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mazmur 119 ayat 86a. Segala perintahmu dapat dipercaya. Adik-adik, mari belajar membaca Alkitab setiap hari dan juga menghafalkan ayat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik.